Halo. Islam adalah salah satu agama terbesar di planet ini. Saat ini diperkirakan ada 1,5 miliar Muslim. Dan Anda mungkin pernah mendengarnya juga, Muslim sangat radikal. Mereka memiliki aturan yang sangat ketat dan siap bunuh diri untuk memenuhi takdir mereka. Lalu apakah Islam itu sebenarnya? Bagaimana Islam lahir? Mari kita cari tahu bersama. Islam tercatat sebagai agama terbesar, dengan usia termuda, hanya 1.500 tahun. Untuk mengetahuinya secara spesifik, mari kita kembali ke sejarah ke tahun 570, di tanah Mleiha yang sekarang menjadi kerajaan Arab Bersatu. Jadi apa yang terjadi kemudian? Ada seorang anak laki-laki bernama Muhammad ibn Abdullah lahir. Anak laki-laki ini tidak istimewa, hanya orang yang sepenuhnya normal. Pengecualian adalah bahwa dia adalah putra dari keluarga Hashemite. Secara umum, keluarga ini memiliki suara di masyarakat. Muhammad kecil tumbuh dengan kecerdasan dan kejujurannya. Dia dipercaya oleh orang-orang dan memanggilnya Alamin, yang berarti dapat dipercaya. Saat itu, ada seorang saudagar wanita kaya di daerah tersebut. Mendengar nama Muhammad, nenek mengundangnya untuk menjadi manajernya. Dan entah bagaimana, dia dan kekasihnya jatuh cinta. Meski jarak usianya cukup jauh. Tepatnya pada tahun 595, ketika Muhammad berusia 25 tahun, dan wanita pedagang itu berusia 40 tahun. Mereka menikah. Pernikahan yang bahagia membawa keluarga mereka 4 putri dan 2 putra. Namun sayang, mereka berumur pendek, meninggal di usia muda. Muhammad memiliki kehidupan spiritual yang sehat. Ia sering menyempatkan diri dengan bertapa di sebuah gua di Gunung Hira. Dan suatu hari, di tahun 610, ketika dia sedang bermeditasi, sebuah kejadian yang tidak terduga terjadi. Dan tentunya tidak ada yang tahu apakah kejadian ini nyata atau tidak. Hanya tahu bahwa Muhammad menceritakan bahwa Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemuinya. Untuk pertama kalinya, malaikat mengungkapkan kepada Muhammad bahwa dia dipilih oleh Tuhan sebagai utusan, seorang nabi. Dia juga mengungkapkan banyak rahasia tentang kehidupan dan alam semesta. Melalui malaikat, Muhammad mengetahui bahwa Tuhan itu hanya. Dia disebut Allah dalam bahasa Arab. Hanya ada satu Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta, tidak banyak Tuhan seperti agama lain. Dan ibadah orang menjadi salah, mereka harus kembali menyembah Tuhan yang benar, Allah. Dan tanggal turunnya wahyu pertama ini masih dirayakan hingga saat ini oleh umat Islam pada malam ke-27 bulan Ramadan. Ini disebut malam kekuatan. Dan umat Islam akan begadang semalaman untuk berdoa pada peringatan ini. Setelah bertemu dengan malaikat Jibril dan terpilih sebagai nabi, Muhammad menceritakan kejadian ini kepada orang-orang dan menasihati mereka untuk berdoa dan beribadah sesuai dengan apa yang diceritakan. Ada banyak pengikutnya dan orang-orang ini secara kolektif dikenal sebagai Muslim. Dalam bahasa Arab berarti orang yang beribadah kepada Allah. Dan inilah kelahiran Islam. Setelah 10 tahun pengusiran setan, Muhammad mengumumkan lagi, malaikat telah kembali menemuinya lagi dan kali ini malaikat mengirimnya terbang di atas kuda bersayap, Yerusalem, yang merupakan ibu kota Israel saat ini. Di sini, Muhammad diberi hal terakhir dari ritual doa oleh Tuhan. Dari peristiwa ini pula Yerusalem menjadi tempat suci umat Islam. Muhammad memimpin dan menyebarkan Islam. Pada 632, dia meninggal, pada usia 62 tahun. Sepeninggalnya, para pemimpin lainnya terus mewarisi dan mengembangkan Islam dengan keunggulan yang kuat. Islam semakin berkembang ke banyak negara di Timur Tengah, termasuk Suriah, Palestina, Iran dan Irak. Kemudian terus menyebar ke negara-negara di Eropa, Afrika dan Asia. Dalam Islam, tidak hanya ada kode perilaku antara orang beriman dan Allah, tetapi juga antara manusia, yaitu norma sosial. Oleh karena itu, Islam bukan hanya agama, tetapi juga mendirikan negara Muslim. Dan perkembangan terkuat Islam adalah pembentukan Kekaisaran Ottoman. Kekaisaran menguasai wilayah yang sangat luas di Timur Tengah, selama 400 tahun. Itu berakhir hanya setelah Perang Dunia Pertama. Semua agama memiliki kitab sucinya masing-masing. Dan kitab suci Islam disebut Al-Quran. Jika dalam perjalanan ke barat dengan Buddhisme, sutra diminta oleh Sangha dari Sang Buddha di Taitruk, dengan 81 kesengsaraan, maka Al-Quran Islam adalah apa yang disampaikan Muhammad dari malaikat Jibril. Karena dia tidak bisa membaca atau menulis, kitab suci dicatat oleh Muhammad mengatakannya dan orang-orang terdekatnya menuliskannya. Sebagai seorang Muslim, sangat penting untuk mengingat dan menerapkan 5 faktor yang sangat penting termasuk, syahadat, yaitu beriman kepada Allah dan Muhammad. Kedua, salat, yaitu sholat 5 waktu, subuh, siang, sore, senja dan malam. Yang ketiga adalah zakat, yaitu menyumbang 2,5% pendapatan untuk menghidupi masyarakat.
Rabu adalah saum, yang berarti puasa selama bulan Ramadan. Dan yang terakhir haji, yaitu ziarah ke Mekah minimal sekali seumur hidup. Dalam Islam, ada seperangkat hukum yang berlaku bagi pemeluknya yang disebut hukum syariah. Ini adalah hukum yang sangat ketat. Ada hal-hal tertentu dalam hukum ini yang menyebabkan orang merasa takut atau benci. Misalnya, pencuri akan dipotong tangannya, perzinahan akan dilempari batu sampai mati. Berbicara tentang Islam, kita juga sering mendengar umat Islam yang sangat radikal. Ambil contoh, Organisasi Negara Islam, IS. Betapa menakutkannya mereka, Anda mungkin sudah tahu. Dan tindakan ini terkait dengan ajaran dalam Al-Quran. Ini adalah perang suci. Kata jihad dipahami dalam dua pengertian. Jihad pertama adalah berjuang, tetapi melawan diri sendiri, untuk menjadikan diri lebih kuat dan lebih baik. Namun, banyak orang memahami dalam pengertian kedua, yaitu memperjuangkan keadilan. Tapi apa yang benar tergantung pada sudut pandang masing-masing orang. Jadi, para ekstremis sering mengandalkan yang terakhir untuk membenarkan tindakan kekerasan mereka. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.